Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian di sana selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anak, dikarenakan kita masih dalam kondisi pandemi dan harus belajar dengan jarak jauh, dengan kondisi seperti ini semoga tidak mengurangi semangat belajar kalian ya. Oh ya, anak-anak, dikarenakan kita masih dalam keadaan adaptasi kebiasaan baru, kalian jangan lupa protokol kesehatannya selalu dijalankan ya. Mencuci tangan, menggunakan masker jika hendak keluar, dan diusahakan tetap di rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bab 4, melanjutkan materi PPKN yang sebelumnya telah kita pelajari. Bab 4, kita akan mempelajari tentang semangat kebangkitan nasional 1908. Namun sebelumnya, alangkah lebih baiknya sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bab 4, kita akan mempelajari tentang semangat kebangkitan nasional 1908. Baik, untuk lebih jelasnya, kita simak saja penjelasan yang berikut ini. Bab 4, Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Terlebih dahulu, kita akan membahas kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Sejarah Kebangkitan Nasional 1908. Kebangkitan nasional di Indonesia tahun 1908 tidak bisa dilepaskan dari sejarah penjajahan bangsa Indonesia oleh bangsa Belanda. Politik etis yang diterapkan oleh bangsa Belanda di Indonesia ternyata melahirkan golongan intelektual yang menjadi motor penggerak lahirnya kebangkitan nasional. Kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya Verenigde Oost-Indische Compagnie atau kita sebut dengan VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Lalu, di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau politik adu domba, yaitu saling mengadu domba antara kerajaan yang satu dan kerajaan yang lain atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba makin melemahkan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Lalu, selanjutnya, bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels antara tahun 1808 hingga 1811 berkuasa. Upaya kerja paksa atau Rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa dari Anyer hingga Panarukan untuk kepentingan militer membuat rakyat semakin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah dan atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga, melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin. Lalu kemudian penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan seperti Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia, di antaranya Baron van Hove, Edward Doisdekker, dan Mr. van Deventer. Edward Doisdekker terkenal dengan nama samarannya Multatuli.
yang menulis buku Max Havelaar pada tahun 1860. Buku itu menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak Banten akibat penjajahan Belanda. Lalu selanjutnya, Mr. Van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi atau etis politik. Politik balas budi ini terdiri dari 3 program, yaitu irigasi atau pengaliran air, lalu transmigrasi atau perpindahan penduduk, dan edukasi, yaitu pendidikan. Kesimpulannya, awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels sekitar tahun 1808 hingga 1811 berkuasa. Kemudian, penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan kultur stelsel atau tanam paksa. Pemerintah Belanda kemudian menerapkan politik balas budi atau etis politik, yaitu irigasi, transmigrasi, dan edukasi. Nah, kalian sudah tahu kan bagaimana dahulu Indonesia dijajah oleh bangsa Belanda? Dapat kita semua bayangkan bagaimana penderitaan rakyat Indonesia pada saat itu melawan bangsa Belanda. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada salah. Dan kalian jika belum paham, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.